Shalom, perkenalkan nama saya Adrianti Bungalele, NIM B220642, kelas 1A Mamasa. Topik konseling dan perencanaan kehamilan sehat, mata kuliah Askep Pranikah dan Prakonsepsi, dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes, Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana. Di sini saya akan membahas tentang konseling dan perencanaan kehamilan sehat. Pernikahan memerlukan perencanaan karena akan berlanjut pada proses kehamilan dan persalinan dengan segala risikonya, serta proses pengasuhan anak dengan segala permasalahannya. Tujuan pemeriksaan medis pranikah: 1. Untuk mendeteksi penyakit menular pada pasangan. 2. Untuk mendeteksi penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri. 3. Untuk mendeteksi penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi calon janin. 4. Untuk mendeteksi penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu bila terjadi kehamilan persalinan. 5. Untuk mendeteksi penyakit kelainan yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan pasangan untuk mempunyai anak. Penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janin. 1. Kurang gizi atau gizi lebih atau obesitas. 2. Darah tinggi, hipertensi. 3. Kencing manis atau diabetes. 4. Kelainan ginjal. 5. Kelainan jantung dan paru termasuk asma. 6. Epilepsi atau ayan. 7. Kelainan darah termasuk kurang darah atau anemia, gangguan faktor pembekuan darah. 8. Infeksi bakteri, virus dan parasit, tuberkulosis, malaria torch, hepatitis B, HIV. Perlunya perencanaan kehamilan: 1. Mencegah kematian ibu dan bayi. 2. Mencegah komplikasi penyakit pada kesehatan ibu dan bayi. 3. Mengoptimalkan proses pengasuhan dan perkembangan bayi. Penyebab kematian ibu yang utama: 1. Pendarahan saat hamil dan bersalin. 2. Preeklamsi dan eklamsi. 3. Infeksi. Konseling dan pendidikan pada ibu: 1. Masalah gizi dan kebugaran. 2. Pentingnya mempunyai waktu istirahat yang cukup dan menghindari bekerja berat selama hamil. 3. Menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin seperti obat-obatan hormonal, obat-obat yang mengandung narkotika serta zat adiktif. 4. Menghindari konsumsi alkohol serta merokok. Pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil: 1. Pemeriksaan fisik, penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan lingkar lengan atas. 2. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kehamilan, urin dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Pemeriksaan penunjang lainnya yang masih bersifat rekomendasi terdiri dari pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis, gonore, rhesus. Pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi merupakan salah satu upaya persiapan kehamilan sehat. Pemberian tetanus toksoid dilakukan untuk mencapai status TT5. Status TT5 ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh. Suplemen gizi. Intervensi pada masa prakonsepsi menjadi hal yang menarik untuk persiapan kehamilan sehat. Status gizi dan kesehatan ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan mempengaruhi pertumbuhan awal anak dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Kehamilan dengan kekurangan energi kronis menyebabkan kejadian pengerdilan pada anak-anak. Suplemen gizi yang direkomendasikan untuk mempersiapkan kehamilan sehat adalah berupa asam folat bagi pasangan prakonsepsi yang mengalami anemia. Pemeriksaan psikologi. Hasil penelitian pertunjukkan keterkaitan antara kesehatan mental remaja
yang buruk dan kehamilan yang buruk terhadap kesehatan janin. Perawatan prakonsepsi untuk kondisi kejiwaan seharusnya selalu dilakukan pada waktu wanita usia subur untuk mengidentifikasi gangguan jiwa. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya.